Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ari Wintarto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, K1 G2. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Senori, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Dalam pembelajaran, saya menggunakan media live worksheet dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tolong sebelum kita mulai pelajaran, Ketua Kelas Reni untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Kabarnya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, di sini sehat semua dan pastinya masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran biologi. Masih. Ya, namun terlebih dahulu akan Bapak absen sesuai dengan nomor urutnya ya. Yang Bapak panggil tolong angkat tangan ya. Ya. Siti Khairul Asmina. Hadir? Ya. Bisma. Laila. Yuliana. Nia. Murtafiha. Lintang. Marcela. Nabila. Reni. Dimas. Bisma. Terima kasih. Oke, semua ya. Untuk kali ini Pak Teguh akan bertanya dulu ya. Masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Masih. Masih, coba Reni. Tentang komponen-komponen ekosistem. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Reni. Berarti untuk komponen ekosistem sudah kita pelajari minggu lalu. Tapi sebelumnya Pak Teguh mau mengajari tepuk semangat. Sudah bisa atau belum? Sudah. Ya, biar lebih mantap kita sama-sama ya. Ya, biar tambah semangat. Ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah, suasananya gembira, semoga sehat selalu ya. Amin ya. Nah, di sini Pak Teguh akan bertanya dulu kepada Nia, coba. Nia, di hutan itu ada hewan apa? Ada uap, Pak. Ulat ya. Untuk tumbuhannya apa? Pohon jati. Oh, jadi ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nia. Baik, karena berkaitan dengan ulat dan pohon jati, maka di sini pasti ada kaitan. Maka pada siang ini Pak Teguh akan menyampaikan tentang interaksi, interaksi komponen-komponen ekosistem di hutan. Ya.
membuat kegaduhan selama pembelajaran kecuali pada saat diskusi. Selanjutnya, ya, kaitan materi dengan materi yang ada saat ini, ya. Dengan yang kemarin, ya, kalau kemarin tadi sudah disampaikan oleh Reni bahwa kita mempelajari tentang komponen ekosistem, dan sekarang mempelajari tentang interaksi komponen ekosistem. Kemudian ini adalah kita konsep bahwa ekosistem ini ada komponen biotik dan yang satu apa kemarin? Mortavia, yang satu abiotik. Ya, yang berikutnya nanti yang akan kita pelajari adalah tentang interaksi-interaksi yang ada di ekosistem hutan. Ini adalah capaian pembelajaran yang harus kita lewati hari ini nanti ya, mempunyai kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya virus dan inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Ini capaian pembelajarannya. Menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah dan mempertanyakan dalam ekosistem hutan jati di hutan. Jadi nanti tujuannya kita merumuskan masalah, ya, dan mempertanyakan dalam ekosistem hutan jati di hutan. Indikator keberhasilan tujuan pembelajaran menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah dan mempertanyakan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem hutan jati di hutan. Tujuan akhirnya, ya, di situ siswa dapat menjelaskan dengan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah. Yang pertama, yang kedua, mempertanyakan interaksi antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem hutan jati yang ada di daerah urban dengan bernalar kritis. Kemudian asesmen penilaian, ya, ada sikap, psikomotor, ada kognitif. Untuk kognitif atau nanti setelah ini akan mengadakan pretest, ya. Ada pretest, nanti di akhir pertemuan ada post-test. Model pembelajaran yang aku gunakan yaitu model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ini terus ditunggu loadingnya, nanti akan muncul soal pretestnya. Ini silakan dikerjakan, ya. Iya, Pak. Ya, sudah. Di unit boksit, ya, sudah. Yang lain, saya silakan. Yo, sudah ini, ya, silakan dikerjakan. Kita langsung masuk sintak pertama, ya. PBL gimana? PBL itu ada 5 sintak. Nah, kita sekarang langsung masuk sintak pertama, ya. Dimana sintak pertama itu adalah orientasi masalah. Di sini peserta didik berkelompok berdasarkan diferensiasi gaya belajar. Jadi anak-anak nanti akan saya bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Gaya belajar yang pertama
sudah Pak Teguh kirim di grup, ya. Nanti akan saya kirim di grup. Yang kedua, baca petunjuk pengerjaan. Yang ketiga, peserta didik diperkenankan menggunakan buku bahan ajar internet sebagai referensi dalam mengisi jawaban. Yang keempat, apabila ada hal yang belum dipahami bisa ditanyakan. Kemudian yang kelima, LKPD dikumpulkan berkelompok, jadi nanti mengirim ke program lab worksheet, ya. LKPD-nya berupa, ya ini pasti sudah ada catat. Nah, ini untuk kelompok yang visual, ya, ini untuk kelompok yang visual. Kemudian yang kedua, tadi bisa melihat tayangan audiovisual, ya, bisa melihat tayangan YouTube yang ada di sini. Nanti tinggal di scan aja berikutnya kalau kamu belum mendapatkan. Nah, itu nanti kamu rumuskan masalah dari peristiwa atau artikel dan YouTube yang ada di LKPD. Ya, silakan saya berikan LKPD-nya untuk didiskusikan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi nanti jawabnya ya. Jadi pada saat diskusi, nanti presentasi juga bernilai, ya. Sudah masuk, ya? Ya, betul. Ya, itu caranya. Jawabannya bola jati Ya. muncul di rumah warga karena daun yang tumbuh di hutan habis dimakan oleh ular jati tersebut. Ya, silakan ditulis di kerjakan di level C, ya. Iya. Dari yang ini namanya Sela, ya. Terus di atap dan perabot rumah warga. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk ke sintak 4, di mana sintak 4 ini adalah mempresentasikan hasil rumusan masalah yang telah kalian kerjakan tadi bersama dengan teman-teman. Ya, saya beri kesempatan kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Silakan. Beri aplaus kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Yaitu rumusan masalah. Mengapa ulat menyerang di permukiman warga? Karena dipengaruhi oleh musim hujan. Jadi daun jati di sekitar pemukiman tumbuh lebat. Kesimpulannya yaitu karena makanan ulat adalah daun jati, maka hubungan dari ulat dengan pohon jati adalah predasi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, bentar, ya. Silakan. Nama? Saya Nabila Belia dari kelompok 3 yang bertanya, apakah ada lagi selain predasi? Ulat dan kompetisi, yaitu ulat dengan ulat sama-sama makan daun jati. Bagaimana? Sudah? Ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Kita beri aplaus kelompok 1 yang telah presentasi hasil diskusinya. Beri aplaus kelompok 1. Sekarang
melanjutkan diskusi dari kelompok 2. Apakah sudah siap? Sudah. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Mengapa ulat jati dapat muncul di rumah warga, tidak di hutan? Yang kedua, hipotesis. Ulat jati muncul di rumah warga karena daun yang tumbuh di hutan habis dimakan oleh ulat jati tersebut. Yang ketiga, hasil diskusi. Ribuan ulat bulu tersebut muncul karena memasuki musim penghujan dan daun yang di hutan sudah habis dimakan. Yang terakhir, kesimpulan. Ribuan ulat bulu muncul karena memasuki musim penghujan dan daun yang di hutan sudah habis dimakan, dan serangan ulat bulu membuat gatal-gatal. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada, Pak. Kelompok lain bertanya, kelompok 1 ya. Coba sendiri. Sebutkan namanya. Nama saya Niarawan Dani dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan di kelompok 1. Selain predasi interaksi apa yang terjadi pada artikel tersebut? Ya, sudah? Itu pertanyaannya untuk kelompoknya Reni. Silakan, apakah bisa dijawab? Ada, yaitu kompetensi. Kompetisi maksudnya ya? Kompetisi. Ya. Bagaimana? Kelompoknya Nia? Sudah? Sesuai yang diinginkan? Ya, Pak. Ya, silakan. Saya kembalikan pada kelompoknya Reni untuk ditutup. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tadi plus kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Rumusan masalah. 1. Mengapa ulat menyerang di permukaan warga? Hipotesis. Karena mempengaruhi oleh musim hujan, menyebabkan ulat mencari tempat-tempat yang lembab. Hasil diskusi. Ribuan ulat bulu tersebut muncul karena memasuki musim hujan dan daun-daun yang di hutan sudah habis dimakan. Sudah. Sudah. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah jelas semua. Ya. Silakan ditutup dari kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bebas kelompok 3. Yang mau menyimpulkan kelompok berapa ini? Yang mau menyimpulkan kelompok 1, 2, atau 3? Gimana? Kelompok 1 mungkin? Ya, kelompok 1 siap? Ya, silakan berdiri. Kesimpulannya yaitu makan ulat adalah Pak Teguh akan memberi penguatan, ya. Pak Teguh akan memberi penguatan tentang interaksi komponen ekosistem yang ada di hutan. Oke, bisa diperhatikan di depan. Di sini yang pertama, hubungan atau interaksi komponen ekosistem yang ada di hutan itu yang pertama adalah disebut sebagai netralisme, merupakan hubungan yang tidak mempengaruhi antara dua makhluk hidup. Ya. Di sini contohnya pohon jati dengan rumput ini, ya, netral. Kemudian yang kedua, ada kompetisi. Nah, kompetisi itu ada macamnya intraspesifik. Nah, di hutan itu juga ada
di mana bentuk kompetisi yang terjadi antara organisme dari spesies yang sama. Ini contohnya, rakyat berkompetisi dalam memakan kayu jati. Ya, bisa dipahami sampai sini? Nah. Kemudian interspesifik, bentuk kompetisi yang terjadi antara organisme dari spesies yang berbeda. Kalau tadi rakyat dengan rakyat. Kalau misalnya yang sama, misalnya apa? Yang ini organisme dari spesies yang berbeda. Nah, misalnya sapi dengan kambing sama-sama memakan rumput. Ya. Yang ketiga, simbiosis, ya. Hubungan atau interaksi antara organisme dua spesies yang berbeda. Simbiosis. Nah, ini dibagi menjadi simbiosis, mutualisme. Nah, ini saya beri metafora sedikit ya, bahwa untuk mutualisme karena terjadi hubungan yang saling menguntungkan, maka namanya mutualisme. Kita kenal dengan kata mutu. Ingat-ingat ya. Nah, ini metafora sedikit. Mutu berarti berarti saling menguntungkan. Berikutnya simbiosis, komensalisme, hubungan atau interaksi antar organisme dua spesies yang berbeda, yang mana hanya satu organisme saja yang memperoleh keuntungan, sedangkan yang lain tidak berpengaruh. Contohnya tumbuhan jati dengan tumbuhan aku. Jadi metaforanya, kalau yang satu untung, yang satu tidak berpengaruh, itu namanya komen. Ya, ingat-ingat ya, komen. Ya. Kalau mutu apa tadi? Kalau komen? Nah, satu yang untung, yang lainnya tidak. Nah, parasitisme, hubungan atau interaksi antar organisme dua spesies yang berbeda, yang mana satu organisme parasit, yang satu sebagai inangnya atau yang ditempati. Nah, sehingga menimbulkan kerugian bagi organisme yang ditempati. Contohnya tumbuhan jati dengan tumbuhan baru. Jadi metaforanya, kalau misal simbios parasit. Nah, kalau kita dengar kata parasit, berarti itu adalah merugikan. Bisa dipahami? Bisa. Dan sekarang masih semangat? Tepuk semangat. Semangat.
Presentasi Pak Teguh minggu depan akan menyampaikan tentang jaring-jaring makanan. Ya, apa tadi? Jaring-jaring makanan. Itu coba saya sebelum saya tutup, coba saya ingin bertanya, bagaimana kalian mengikuti pelajaran hari ini? Apakah senang? Coba dijawab, Mas Evan. Bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini? Nah, selain senang, mungkin ada yang lain? Bahagia. Nah, karena iya coba ya. Seru ya. Karena disuruh apa tadi? Presentasi. Nah, mungkin ada kendala dari